Halo, selamat sore. Hari ini kita akan cerita tentang itu ya teman-teman. Seorang wanita pendaki bernama Intan yang mendaki gunung dalam keadaan datang bulan. Jadi ceritanya emang si Intan ini sudah biasa buat mendaki gunung. Tapi untuk mendaki gunung yang satu ini dia sedang datang bulan alias mens ya. Kita dengarkan apa yang bisa terjadi kalau kamu mendaki gunung dalam keadaan datang bulan. Begini ceritanya. Jadi Intan memang sudah janjian lama sama temennya untuk mendaki gunung ini. Nama gunung disamarkan ya teman-teman. Sama untuk nama Intan dan teman-temannya juga sudah disamarkan. Karena tidak ingin teman-temannya kecewa, dia tidak bisa ikut untuk mendaki gunung, maka Intan memaksakan diri untuk tetap mendaki gunung walaupun dalam kondisi haid atau datang bulan. Intan mendaki bersama 5 orang temannya, yaitu Intan sendiri, Susan, Niko, Bagas, Lukman, dan Septian. Awalnya pendakian biasa-biasa aja. Suara jangkrik terus terdengar, ditambah dengan hawa dingin yang mulai terasa. Setelah lama berjalan, Intan yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba mengalami kelelahan yang amat sangat. Ya nggak tahu kenapa, tahu-tahu si Intan ini sangat amat lelah. Intan berpikir, kok bisa ya aku bisa capek kayak gini? Pikir dalam hati. Dia tidak memberitahukan itu pada teman-temannya karena takut untuk menghambat perjalanan mendaki gunung. Namun karena terus dipaksakan, Intan udah nggak sanggup lagi. Seolah-olah pundaknya itu berat sekali dan tidak bisa untuk melangkah lagi. Tak lama kemudian Intan mengajak teman-temannya istirahat. Teman-teman, istirahat dulu ya. Aku capek nih, kata Intan sama teman-temannya. Oke Intan, tapi jangan lama-lama ya. Takutnya nanti keburu hujan, kata Lukman. Setelah semuanya setuju, akhirnya malam itu pun mereka semua beristirahat di tempat tersebut. Ketika sedang beristirahat, si Intan memang sedang duduk lebih jauh daripada teman-temannya. Dia bersandar di salah satu pohon yang ada di situ dengan tatapan kosong karena merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Yang semakin lama semakin terasa sakit. Tapi anehnya ketika sedang istirahat, waktu istirahat itu sedang melamun, tiba-tiba kerudung Intan yang sebelumnya rapi, tiba-tiba ada yang menarik dari belakang. Ya Allah, siapa yang menarik? Ujar Intan sambil melihat ke belakang. Ternyata tak ada orang di belakangnya. Melihat kejadian tersebut, teman-teman Intan semua kaget dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena menganggap tempat tersebut sudah tidak aman. Ayo lanjut aja, kata Bagas. Gak aman kalau lama-lama di sini. Dia langsung berdiri dan meraih tangan si Susan. Singkat cerita, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Selama pendakian, perasaan Intan semakin tidak enak. Jantung yang terus-terus berdetak kencang, ditambah dengan langkahnya yang semakin berat, sudah membuktikan jika malam itu Intan sepertinya tidak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena menurut teman-teman Intan, pos peristirahatan sudah tidak jauh, akhirnya Intan memaksakan diri dengan harapan agar segera sampai di pos peristirahatan dan langsung beristirahat. Untungnya Intan sampai di pos peristirahatan dengan keadaan baik-baik saja. Sepertinya aku sampai sini aja, badanku sudah kuat lagi, kakiku sudah gemetaran, keringat dingin, dan badanku panas, ujar Intan kepada teman-temannya yang
saat itu sudah terlihat kelelahan. Wah, terus gimana dong? Masa gagal muncak sih? Kata Lukman, yang sedari awal kelihatannya sudah tidak suka lihat keadaan Intan dari awal. Udah gini aja, kalian lanjut aja, kata Intan. Aku nunggu di sini, kalian muncak. Besok pas kalian turun kan kalian lewat sini lagi. Jadi kita nanti turun bareng-bareng, biar kalian bisa muncak dan aku tetap beristirahat, kata Intan. Jadi Intan pengen teman-temannya aja yang muncak, dia nggak ikutan karena takut teman-temannya gagal muncak gara-gara dia. Oke, setuju. Baik begitu, kata si Niko. Singkat cerita, rombongan pun dibagi dua. Lukman, Bagas, dan Septian memutuskan untuk melanjutkan muncak. Sementara Intan, Niko, dan Susan memutuskan untuk mendirikan tenda yang berada tidak jauh dari lajur pendakian. Ketika tenda sudah berdiri, Niko menyiapkan makanan, sementara Intan sibuk merapikan dalam tenda. Maaf ya, kalian semua jadi gagal muncak gara-gara aku, ucap Intan. Gak apa-apa Tan, santai aja. Keadaanmu jauh lebih penting daripada muncak, saya jawab Niko. Namun anehnya, waktu Intan menunggu minuman buatan Niko, tiba-tiba Intan mendengar suara tangisan dari arah belakang tenda. Begitu suara tangisannya. Dengar itu, tentu saja Intan kaget bukan kepalang. Kalian dengar sesuatu nggak? Ucap Intan kepada teman-temannya sambil menoleh ke kiri dan kanan tenda. Dengar apa, Intan? Sudah kamu istirahat aja, kata Susan. Kamu beneran nggak dengar apa-apa? Tanya Intan ke Susan. Ini minumannya udah selesai, Intan. Habis itu kamu istirahat, jawab Niko sambil memberikan segelas minuman hangat. Karena Niko dan Susan tidak peduli dengan apa yang Intan katakan, akhirnya Intan pun mencoba untuk tidak mempedulikan suara tangisan tersebut, walaupun Intan samar-samar masih mendengar suara tangisan itu. Akhirnya setelah menghabiskan minuman, Intan tidur di dalam tenda bersama Susan untuk meredakan sakit dari badannya yang semakin lama malah terasa semakin sakit. Ketika Intan memejamkan mata, Intan terus saja mendengar suara tangisan. Makin lama, suara tangisan terdengar semakin dekat. Bahkan, sumber suara tangisan tersebut sepertinya berasal dari belakang tenda mereka. Karena tidak nyaman mendengar suara tangisan itu, akhirnya Intan mengajak Susan untuk bangun dan mencari tahu sumber dari suara tangisan. San, bangun yuk. Yuk kita lihat sumber suara tangisan di belakang tenda, ujar Intan. Tangisan apa sih, Tan? Aku nggak dengar apa-apa. Gitu kata Susan. Niko, kamu tidur di mana? Masuk sini aja. Sudah malam, ucap Susan sambil sedikit berteriak karena waktu itu Niko sepertinya masih sibuk di luar tenda. Oke, bentar lagi. Ini aku masih sibuk beresin barangku, ujar Niko. Namun anehnya, belum lama Niko menjawab pertanyaan Susan. Tiba-tiba tenda kami dilempari batu oleh seseorang. Brak! Mengetahui hal itu, tentu saja Intan dan Susan kaget, bukan main, dan langsung keluar dari tenda. Ya Allah, ada yang lemparin tenda, ujar Susan. Iya, aku juga dengar, saut Niko sambil bergegas ke samping arah tenda. Wah, tendanya sampai sobek. Kayaknya memang benar-benar dilempar. Tapi siapa yang lempar ya? Gak ada orang di sini, kata Niko sambil memperlihatkan sebuah batu besar yang ditunjukkan kepada Intan dan Susan. Sayangnya, belum selesai mereka kebingungan dengan semua hal yang tadi. Tiba-tiba mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri. Ada dua orang pendaki yang berjalan pelan di lajur pendakian yang memang tidak jauh dari tempat tenda mereka berdiri. Dua pendaki tersebut berjalan pelan dari bawah ke atas tanpa mempedulikan mereka. Mereka berjalan menunduk
dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Melihat dua orang itu, Niko berinisiatif untuk menyapa mereka, karena mereka memang jaraknya lumayan dekat. "Mas," panggil Niko. Namun anehnya, bukannya menoleh ke arah mereka, kedua pendaki itu terlihat cuek dan tidak peduli dengan keadaan Intan dan teman-temannya. Mereka malah terkejut karena mereka melihat dua pendaki tersebut membawa tas yang sudah rusak dan tidak ada isinya. "Sepertinya mereka bukan pendaki deh," bisik Susan sambil memegang tangan Intan. Karena keadaan sudah tidak aman, akhirnya Niko mengajak Intan dan Susan untuk turun malam itu juga. "Kalau misalnya kita turun malam ini gimana, Intan? Minimal jalan turun aja, nggak apa-apa lah ya. Kamu lumayan kuat kan kalau cuma turun. Daripada di sini, kayaknya di sini sudah tidak aman," kata Niko. Karena Intan juga merasa tidak aman di wilayah tersebut, akhirnya Intan mengikuti kemauan Niko, walaupun badannya masih terasa sakit. Setelah semua perlengkapan dan tenda dibereskan, akhirnya mereka bertiga turun. Selama perjalanan turun, tiba-tiba perut Intan terasa nyeri luar biasa. Tidak hanya perut, pundak Intan juga terasa berat, seolah-olah sedang menggendong sesuatu. Padahal Intan tidak membawa apapun, karena ranselnya dibawakan oleh Niko. "San, kayaknya aku nyeri banget nih haidnya," ujar Intan kepada Susan. "Tahan dikit ya, Intan. Bentar lagi kita istirahat." Ketika Intan masih menahan rasa sakitnya, tiba-tiba Intan dikagetkan dengan suara bisikan. "Intan, kamu di sini saja." Suara itu terdengar jelas dari telinga kanan Intan. Tambah lagi, pundak Intan makin terasa berat. Bersamaan dengan bisikan tadi, tiba-tiba kepala Intan terasa sangat pusing, dan akhirnya Intan pun tidak bisa mengingat apa lagi yang sudah terjadi. Semuanya gelap, dan Intan jatuh pingsan. Singkat cerita, Intan terbangun di rumah dengan ditemani rekan-rekannya waktu mendaki bersama. Mereka terlihat cemas duduk di ruang tamu, menemani orang tua Intan yang matanya sembab karena habis menangis. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak," ucap Ibu Intan sambil memeluknya. Setelah lewat 7 hari, rekan-rekan pun kembali membesuk Intan ke rumah. Situlah Intan mulai menanyakan apa yang terjadi pada malam itu. "Kamu ingat terakhir kali kamu bilang kalau kamu lagi nyeri haid?" tanya Susan. "Iya, San. Terus gimana?" sahut Intan. "Setelah kamu ngeluh sakit malam itu, tiba-tiba kamu jalan turun cepet banget sambil diam ngomong sama sekali. Jalanmu itu benar-benar cepet, Tan. Sampai-sampai aku dan Niko tidak bisa mengejarmu," ucap Susan. "Ah, yang benar?" tanya Intan. "Iya, Intan. Waktu itu hujan turun deras sekali. Kamu diajak istirahat gak mau. Kamu malah diam dan jalan terus ke bawah dengan kecepatan tinggi. Gak berhenti-berhenti," jawab Niko. "Walaupun udah sampai di base camp, kamu tetap lanjut jalan, gak istirahat, dan terus berjalan sampai ke jalanan. Karena kondisi base camp saat itu sudah sepi dan hampir pagi, Niko sempat kesulitan mengambil motor karena penjaganya sudah pada tidur," terang Susan. Akhirnya setelah motor berhasil diambil, "Intan, kamu kupaksa naik motor kuantar pulang sampai rumahmu ini sekitar jam 6 pagi. Dan yang lainnya nyusul sini jam 5 sore, sahut Niko sambil terus menatap mata Intan. "Iya, ibu juga kaget. Pembalut yang kamu pakai waktu itu tiba-tiba berubah menjadi daun." Ibu-ibu Intan yang saat itu duduk bersama mereka. Setelah mendengar semua itu, Intan seketika lemas dan seolah tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh ibunya. Dan yang paling membuat Intan terkejut adalah, menurut penuturan ibunya, ketika diobati malam itu, ternyata memang
Intan diikuti oleh makhluk halus menunggu gunung hingga sampai ke rumah. Menurut ibunya Intan, makhluk itu digendong oleh Intan, dan dialah yang mengganti pembalut Intan dengan daun. Setelah Intan pulang, ibu Intan sering melihat penampakan sosok perempuan yang dilihat di dalam kamar Intan. Menurut ibu melihat hantu perempuan itu terus melihat wajah Intan ketika Intan masih belum sadar. Karena khawatir dengan keadaan Intan, akhirnya ibu Intan memanggil orang pintar untuk mengobati Intan, agar makhluk halus itu segera pergi dari tubuhnya. Pengalaman waktu itu akhirnya menyadarkan Intan agar tidak mendaki gunung ketika sedang datang bulan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga dengan adanya pengalaman ini bisa menjadi pelajaran agar kita semua menjadi lebih berhati-hati dalam mendaki. Ya, begitulah cerita tentang Intan yang mendaki gunung dalam keadaan datang bulan, yang menggendong makhluk halus sampai pulang ke rumahnya. Mungkin makhluk itu tertarik dengan aroma atau rasa darah yang keluar dari hide tersebut. Oke, guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya.